Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain, khususun ila usulihi wa furu'ihi mutasabbihi ilahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, ini bukan ngaji tapi belajar bareng lah. Oh, sama-sama ini. Yo, bukan ngaji, ini belajar bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati. Utawi iki iku kitab nerangaken thaharah. Almiyahu utawi pira-pira banyu alati yajuzu kang menang opo atadhiru biha kelawan alati iku sab'u miyahin. Jadi air-air yang boleh dibuat bersuci, boleh itu dalam arti sah, itu ada 7. Mau samai, air hujan. Wa ma'ul bahri, air laut. Wa ma'un nahri, air bengawan atau sungai. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul aini, air dari mata air. Wa ma'ul salji, dan air es atau salju, tentu yang sudah mencair. Wa ma'ul barotilan, banyu embun, air embun. Tsumal miyahu ala arba'ati aqsamin. Lihat dari sifatnya, air itu terbagi menjadi 4. Tohirun, mutohirun, ghairu makruhin. Itu yang pertama. Suci, mensucikan dan tidak makruh. Pemakaiannya maksudnya. Wa huwa al-ma'ul mutlaqu, adalah air yang masih orisinil. Gampang, rasanya gampang itu. Wa tohirun, mutohirun, makruhun, atau suci mensucikan tapi makruh, makanya makruh. Sah tapi makruh. Wa huwa al-ma'ul musammasu, yaitu air yang kena terik matahari. Wa tahirun ghairu mutahirin, atau yang ketiga, air itu suci tapi tidak berfungsi untuk mensucikan. Artinya kalau dipakai mensucikan tidak sah. Wa huwa al-ma'ul mustakmalu, ada 2 berarti. Yang pertama air mustakmal. Air mustakmal itu air yang sudah dipakai. Atau yang kedua wal mutaghayyiru, air yang berubah. Berubah bima khalatahu minat thahirati, dengan hal-hal yang mencampurinya, tapi benda-benda yang mencampurinya itu suci. Benda suci cemplungin ke air, akhirnya air berubah. Air itu menjadi tidak bisa berfungsi untuk mensucikan. Wa ma'un najsin. Yang berikutnya adalah air yang najis. Apa itu? Wa huwa alladzi halat fihi najasatun, itu air yang tersenggol atau nyenggol najis. Wa huwa dunal qolataini. Air yang kesenggol najis itu air sedikit. Au kana katsiran fataghayyara, atau air itu banyak, kesenggol najis berubah saking banyaknya najisnya berarti ya. Wal kullatani khamsumiyati ritlin bil Baghdadin takriban fil asor. Air banyak itu adalah air yang 2 pola lebih atau lebih. 2 pola itu ukurannya 500 literan bangsa Baghdad menurut kaul yang asal. Sekarang kita lihat yang kitab asli, kitab ini ya, versi kitab ini, penjelasan versi kitab ini. Kitabut Thaharah tamal Islamu ihtimaman balighan bithaharati wan nadhafati. Islam itu sungguh-sungguh mementingkan gitu. Ihtimaman itu mementingkan dengan sungguh-sungguh. Bithaharati wan nadhafati, taharah dan bersih.
Walaqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru satrul iman, at-tahuru satrul iman, sampai Nabi bersabda bahwa suci itu separuhnya iman. Nah, tentu artinya bukan separuh yang separuh satu dibagi dua jadi 1/2 itu bukan ya, tapi begitu pentingnya toharoh itu sampai Nabi mengatakan itu satrul iman. Rawahu Ahmad dan Muslim wa Tirmidzi. Wa nahnu natakallamu wa nahnu innama natakallamu huna ala taharatil haisiyati. Nah, kita membicarakan toharoh di sini adalah toharoh yang kelihatan. Yang pertama, toharoh haisi itu toharoh yang kelihatan atau bisa dilihat oleh mata. Apa itu? Wahya tadhirut zohiri, yaitu mensucikan zohir kita itu fisik, maksudnya ya, fisik yang kelihatan. Tadhirut zohiri, dari apa? Mensucikan dari apa? Minal ahdathi wal anjasi, suci dari hadas dan dari najis. Wa ma taharatu al ma'nawiyatu fahiya. Nah, ada lagi nanti toharoh maknawi, artinya toharoh yang bukan fisik, nah, bukan secara fisik. Amma taharatul ma'nawiyatu fahiya tadhirul jawarihi minat dunubi. Ini membebaskan atau mensucikan jawarih itu anggota badan ya, dari minat dunubi, dari dosa-dosa ya, menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan dosa itu suci dalam arti maknawi. Jawarhi wal qalbi, atau mensucikan hati. Suci dari hati dari apa? Min akhlaqi adzamimati. Nah, kalau mensucikan badan ya dari dosa, kalau mensucikan hati dari akhlak yang tidak baik. Nah, gitu. Wa ta'ala musanu bayanal ma'i li'annahu. Nah, pengarang kitab ini kenapa mulai dari menerangkan banyu, menerangkan tentang air? Kenapa? Li'annahu wasilatun awaliyatun litoharoti, karena air itu pangkal alat yang pertama digunakan untuk suci. Maka yang dibahas pertama air. Al-miyahu allati yajuzu tadiru biha, maksudnya air yang bisa untuk bersuci. Nah, tentu bersuci dari hadas dan najis itu sab'u miyahin, yang tadi ya udah jelas yang di atas, kita baca yang udah di atas. Sab'u miyahin, ma'u samai wa ma'ul bahri wa ma'ul nahri wa ma'ul biri wa ma'ul aini wa ma'ul salji wa ma'ul rati. Nah, semuanya itu wa yujmi'u hadhihi sab'ata qauluka ma nazala minas samai au naba'a minal ardi. Nah, 7 itu sebenarnya terkumpul dalam kalimat ini. Apa itu? Mana zalaminas samai au naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min aslil khilqati. 7 itu sebenarnya terkumpul dalam ini. Kalau enggak dari langit ya dari bumi, sesuai bentuk asalnya. Maksudnya di sini kalau misalnya itu air laut ya masih asin. Nah, kalau air laut sudah berubah maka tidak bisa untuk bersuci karena dianggap sudah berubah, menyalahi asli khilqatinya. Kemudian selanjutnya sumal miyahu bi dibari wasfiha ala arba'ati aqsamin. Kalau dilihat dari sifat bisa mensuci dan tidak mensucikannya, air itu terbagi menjadi 4. Yang ahaduha ma'un tohirun fi nafsihi. Yang pertama adalah air itu suci, dirinya sendiri itu suci. Mutohirun li ghairihi, dan bisa mensucikan benda lain. Ai yurfiul hadatsa wa yuzilul najasa. Maksudnya di situ air itu bisa berfungsi untuk menghilangkan hadas dan membersihkan najis. Terus ghairu makruhin istimaluhu, dan tidak makruh. Apa itu? Wa huwa al-ma'ul mutlaqu. Apa itu air mutlak? Ai ma yusamma ma'an bila qaidin, adalah air-air yang masih orisinil, masih murni, tidak ada embel-embel di belakangnya, misalnya air teh atau air kopi atau air apalah gitu ya. Jadi air gitu aja.
Nah, itu yang bisa mensucikan air mutlak. Wa tsaniha ma'un tohirun mutohirun makruhun wa huwa al-ma'ul musammasu. Yang kedua air suci mensucikan tapi makruh, yaitu al-musammas, air yang kena terik matahari. Al-mutasammasu, maksudnya air yang terkena terik matahari. Wa inama yukrohu istimalu fi hali suhunatihi, akan tetapi makruhnya itu dipakai pas waktu masih panasnya. Jadi masih panas, kena terik matahari panas itu terus dipakai, nah itu makruh. Itu pun bikotrin harin fi ina'in muntobain siwa ina'in naktain. Itu pun kalau air itu yang kena terik matahari itu dia berada di wadah yang terbuat dari logam yang selain emas dan perak. Kalau emas dan perak, nah nggak apa-apa dipakai walaupun panas, karena begitu murninya, nanti tidak ada yang larut kalau emas dan perak. Walaupun nanti ditinjau dari sisi lain menggunakan alat-alat emas perak itu nggak boleh, tapi dari sisi airnya boleh air itu kalau di tempat itu. Tapi dari sisi lain nanti penggunaan alat yang dari emas itu tidak boleh. Tapi dari sisi ini airnya menjadi tidak apa-apa walaupun kena panas kalau berada di bejana atau wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wasanihima, kemudian yang ketiga, wasalithuha ma'un tahirun fi nafsihi ghairu mutahirin li ghairihi. Dan air yang ketiga adalah air yang suci tetapi tidak berpengaruh mensucikan terhadap benda lain. Apa itu? Wahwa kismani. Air yang begini ini ada dua. Al awalu al ma'ul qalilu al musta'malu fi rafi hatasin aw isratinatsin. Nah, air yang mustakmal itu adalah air yang sedikit. Jadi kalau air itu banyak sekolam itu nggak ada mustakmal. Jadi dipakai mandi, dipakai wudhu, jebar jebur, nyemplung, berenang nggak mustakmal. Jadi air mustakmal itu kalau airnya sedikit, air yang digunakan untuk menghilangkan hadas atau dibuat pakai mandi atau dibuat wudhu, tetapi air itu sedikit. Nah, itu menjadi mustakmal. Nah, air itu tetap suci tapi nanti tidak berfungsi untuk mensucikan. Selama tolama lam yataghayyar wa lam yazid waznuhu amma kana, akan tetapi syaratnya adalah air itu tidak bertambah, tidak berubah dan tidak bertambah gitu setelah dipakai. Kalau bertambah atau berubah nanti lain lagi. Wa illa kana tahdilu salatu mutanajjisa. Nah, kalau enggak, artinya berubah atau bertambah airnya, orang dipakai kok malah tambah atau berubah, maka itu bukan suci lagi tapi jadi air mutanajis. Kemudian yang kedua, bagian yang ketiga yang kedua, wasani al-ma'ul mutaghayyiru ahadu awsofihi bima ay bisain kholatahu minal a'yani at-tahirati. Yang kedua, air itu berubah, salah satu sifatnya disebabkan oleh benda-benda suci yang menyampurinya. Misalnya tadi dicemplungin teh jadi air teh, cemplungin kopi jadi berubah kopi, ya berubah, sudah air itu suci tapi tidak bisa untuk ikan. Tohir minal ayani tahiratil mustaghna bima kholata bisain kholata minal ayani tahirati al mustaghna anha tahiron kafiron. Tapi tadi ya, jadi kecampuran air benda suci banyak itu sehingga sampai air itu berubah atau namanya juga berubah jadi air teh misalnya, atau air kopi misalnya, atau air apalah gitu yang sampai berubah. Wala farqa fil hukmi baina ayakuna taghayru hisyan atau takdirian. Enggak ada bedanya berubahnya itu karena berubahnya itu kelihatan jadi merah atau jadi ini, atau jauh jadi bau, atau air rasanya jadi asin atau jadi manis misalnya yang tadinya tawar, atau yang jadi tadinya asin jadi tawar. Itu tidak ada bedanya kelihatan atau tidak. Nah, yang nggak kelihatan bagaimana itu? Falau waqau fil ma'i ma'iun yuwafiqu fi sifat falam yataghayyar hubi sorol ma'um tahur ghairu tahurin. Ini jadi bagaimana kalau air itu kecemplungan misalnya benda yang sama persis sifat-sifatnya sama air,
walau kudiro anna dzalikal ma'i'u halamahalahu syai'un mukhalifun kasilil inabi misalnya la taghair bihi. Gambarannya begini, seandainya itu benda yang sifat-sifatnya kayak air itu benda yang lain gitu, misalnya air mawar itu kan bening, kalau sudah ini sama persis kayak air. Nah andai kan itu ada warnanya, air itu berubah gitu. Jadi kecampuran sampai berapa persen gitu sehingga air itu berubah. Nah maka nanti itu air itu menjadi berubah, tidak bisa mensucikan lagi. Nah ini menurut apa, jadi kalau dikira-kirakan itu berubah, berubahlah gitu, jadi tidak tahur lagi, tidak bisa mensucikan lagi. Wa kharaja biqaidil mukhalifi at-tahiri apa al-mujawiru. Nah tadi syaratnya yang nyampuri itu kan mukhalid itu larut. Nah kalau nggak larut nggak apa-apa, misalnya kaudin waduhnin walau mutaibani. Nah kalau nyampurnya itu tidak larut, misalnya seperti kayu atau minyak walaupun itu wangi, misalnya kayu wangi atau minyaknya itu ada baunya terus nyemplung, tapi dia tidak mukhalid, tidak larut, maka nggak apa-apa walaupun itu ada aromanya. Fa'inal ma'a al mutaghayyir bidzalika bakin ala tahuriyati. Air yang berubah karena benda-benda yang tidak larut itu tidak masalah. Maksudnya tidak masalah itu tidak merubah air itu menjadi tidak suci dan mensucikan tetap. Wa kadza al mutaghayyiru bitulil mukfi. Begitu juga air itu yang berubah, tapi berubahnya itu karena terlalu lama menggenang. Misal air di kolam. Nah, kolam itu kan banyak. Terus dia enggak ke aliran air lagi, genang aja gitu. Akhirnya tumbuh lumut apa segala macam, akhirnya itu menjadi keruh karena lumut. Nah itu nggak masalah juga. Nah, artinya tetap dia bisa suci dan bisa mensucikan. Kemudian warabi'ah ma'un najisin. Yang keempat adalah ma'un najisin. Mutanajisin. Maksudnya air yang kena najis, atau dia yang nyenggol najis atau dia yang kecenggol najis maksudnya ya. Wa huwa alladhi halat fihi laqathu najasatun. Tapi tudriku bil basori. Maksudnya air yang kena najis, yang najisnya itu bisa dilihat oleh mata. Kalau nggak terlihat oleh mata berarti saking sedikitnya aja sehingga nggak bisa terlihat oleh mata, ya nggak masalah kalau begitu. Jadi tidak membuat air itu menjadi air mutanajis. Wa huwa qalilun dunal qolata ini. Nah itu tadi kalau air sedikit kemudian kena najis yang kelihatan oleh mata, langsung air itu menjadi mutanajis. Au kana katsiron qolata ini faktor fataghayyara, atau air itu banyak kemudian kena najis berubah, fataghayyara bisa babin najasati taghayyiran yasiran atau kafiron, atau air itu banyak tetapi kena najis kemudian berubah, enggak peduli berubah sedikit atau berubah parah, itu intinya berubah lah gitu ya, intinya berubah, udah bubar air itu menjadi mutanajis. Haisian kana takdirian. Nah berubahnya itu kelihatan memang benar berubah warnanya, rasanya atau baunya, atau hanya diperkirakan, misalnya kena najisnya itu sama kayak air, misalnya minuman keras itu kan bening juga. Nah, wal qolatani bil wazin khamsu mi'ati litrin bagdadin takriban filaso. Itu menurut ukuran Indonesia udah agak susah itu ya. Wahia tusawi arba umiatin wa thamaniatin wa arba'ina 448 litron takriban. Ini juga udah agak susah lagi itu. Wakot rumah bil masa. Nah ini yang gampang. Kira-kiranya kalau dengan ukuran apa ini? Fi makanin murabbain, di tempat yang kalau bahasa matematikanya itu apa? Seperti balok atau seperti kubus lah gitu. Kubus lah gampang. Fi makanin murabbain. Seberapa itu? Ziro'un warub'un, 1 ziro dan 1/4. Nah kira-kira kalau di sentimeter ini itu 76,5 cm.
tulan wa ardon wa umkon, lebar, panjang, dan dalamnya segitu. Bidhiro ilmu tawasiti, kalau dihitung cm lebih gampang, itu 76 cm, 5 panjang, lebar, dan dalamnya, itu lebih gampang. Wa yajibu ayakunal ma'u halalan. Nah, penting lagi, ke air itu harus air yang halal. Fa inna taharatu bil ma'il haram, karena toharoh dengan air yang haram. Air yang haram itu misalnya apa? Seperti kal makzubi, air yang digosok, air orang main serobot aja. Atau wal musab bali lisurbi, atau air yang disiapkan untuk minum malah buat mandi, itu haram. Nah, toharoh dengan air seperti itu ghairu maqbulatin indallahi, dianggap itu nanti tidak diterima, karena hal yang baik itu harus menggunakan yang baik. Ya, kalau menggunakan yang nggak baik, tujuannya baik tapi jalannya tidak baik, ya tidak baik juga. Misalnya kayak tadi, air punya orang main serobot aja, atau air cuman segitu-gitunya mau buat minum malah buat mandi, habis lah. Nah, itu tidak boleh. Faslun fi dzikri syai'in minal ayani wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.